Kan Oke. begitu. Kalau kita asal membaca buku, Oke. itu Oke, nanti akan sama juga di kitab Anda nanti ada penulis ini. Kan Anda mengatakan itu penulis sesat. Sama seperti saya. Begini loh Kita Bang, mau kalau beriman. kan ya, Anda meyakini Yesus itu lahir di bulan apa Desember. Bang Alo? Desember. Desember, oke. Kita runut dari Lukas 1 ya. Di nomor 41 itu begini bunyinya. Lalu berserulah dengan suara nyaring, bukan itu sesungguhnya ketika salam bentar ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, ya kan? Nah di situ lah, bentar sih mananya ya, para Masuk saya ke rumah bacakan. Iberia dan memberi salam Nah, kepada. oke. Kita masuk ke 56 ya. Ini setelah pemberitahuan ya malaikat kepada Maria ya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Berapa bulan di situ dia bersama-sama Elizabeth? 3 bulan, Bang. 3 bulan, oke. Masuklah ke ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah artinya ketika namanya malaikat Gabriel itu datang di bulan ke-6, ditambah namanya si Maria tinggal di situ berapa, 9 bulan kan? Pas ya kan? Oke, sekarang pas. Nah, jadi di saat 3 bulan si Maria ditinggal di rumah si Elizabeth itu, maka kandungannya itu adalah baru 3 bulan. Nah, kita hitung perhitungannya gini. Perhitungannya berarti kandungan Maria sudah 3 bulan. Kita masuki ke namanya topik namanya kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu bulan ke-6 disebut dengan Elul. Ingat, kalender Yahudi itu bentuknya begini, setengah-setengah dia. Setengah bulan 6 itu disebut Elul, setengahnya lagi bulan Tisrit. Kalau dia di dalam Elul itu sama Tisri, itu adalah kalau itu 1 bulan Romawi, yaitu disebut dengan September. Oke. Oke, lanjut. Oke, September ya. Nah, kita hitung. Elul, Tisri, maka 3 bulan itu kandungan Maria itu ada di bulan Kislev, di bulan Kislev yaitu November. Itu di bulan November Maria ini sudah 3 bulan kandungannya. Ya. Di bulan Kislev atau bulan 9 Maria ini sudah mengandung. Nah, kemudian kita hitung lagi. Untuk namanya normalnya wanita mengandung itu adalah 9 bulan. Ya. Kalau dihitung 9 bulan, berarti begini. November ini kita hitung ya. Agustus, September, Oktober. Berarti dihitung mulai dari November untuk 9. 6 lagi. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Maka harusnya Maria ini lahir di bulan April. Jadi pernyataan mana kalian menentukan bahwa Maria ini lahir di bulan Desember? Ini berdasarkan kalendernya Yahudi, yaitu Maria akan melahirkan di bulan namanya Lizar, setelah bulan Adar, setelah bulan Nisan. Maka banyaklah dogma-dogma seperti Ortodok, Mormon, dan lain-lain itu juga merayakan Natal di bulan Maret atau April. Nah pernyataannya Maria di ayat Lukas selanjutnya, dia tidak sampai 9 bulan untuk melahirkan Yesus. Makanya disebut dengan prematur. Jadi 2 kali Anda salah berkonsepsi bahwa Yesus lahir di bulan Desember dan Yesus Maria mengandung di bulan 9 bulan. Begitu loh Abang Silaloho, begitu cara mengkomparasikan antara data dengan pembuktian kalendernya. Demikian, terima kasih, standby. Nah, kalau kayak gitu konsepnya biar saya tanggapi bentar aja. Tadi Abang kalau soal tanggal terus terang saya nggak memahami. Cuman yang saya tangkap, kenapa orang Ortodoks sama Mormon tadi merayakan di bulan 4? Itu yang saya mau tanya, bulan 4 itu bulan apa itu? Padahal setahu kita ya, setahu saya lah iman kami, Mormon dan Ortodok apa dulu ini? Ortodok Assyria, biar Abang tahu ya Bang Lo, Assyria tidak semua denom kekristenan di dunia ini merayakan perayaan Natal itu di bulan Desember Bang. Sekarang saya tanya, jangankan itu Bang,
Ya, saya kasih tahu sama abang. Jangan untuk kelahirannya aja. Advent aja tidak merayakan Natal. Kok bisa? Nah, makanya kan saya bertanya. Makanya inilah bagian dari kajian orang-orang Kristen. Apakah betul-betul perayaan Natal ini bagian daripada perjalanan sejarah, perjalanan iman, perjalanan spiritual daripada kekristenan? Kenapa kalian bisa berbeda-beda? Nah, itu Bang. Nah, Ada Dor. Bang Theodor, gini Bang Theodor. Makanya ada ayat tertulis. Tidak semua yang kenal aku ini dengan setulus hati, makanya dikatakan nyala engkau. Ada Sekalian berbuat kejahatan. Nah, yang meyakini ke ayat itu siapa? Abang apa saya? Tentu abang. Kemana-mana ya, Loh, kemana-mana malah Iya, karena saya giring tadi ke situ ke ayat itu tidak paham tentang kalender. Diperlebarlah ke situ. Oke, kenapa ada bulan Maret? Abang cari sendiri tahu kemana. Karena tidak semua deno meyakini untuk merayakan Natal juga. Artinya dalam konsep ini kalian pun berkonspirasi. Tidak semua Kristen pun memahami, meyakini bahwa Desember itu adalah bulan kelahiran Yesus. Karena apa? Diambil dari runutan dari Bible ini. Tidak ada konsekuensi, tidak ada konsistensi yang menjelaskan bahwa Yesus lahir di bulan Desember. Makanya saya ambil contoh sebagai satu, apakah Advent merayakan Natal? Tidak. Apakah Mormon sesuai dengan abang? Tidak. Nah, itu abang sebagai contoh. Buktinya apa lagi? Ketika Anda merayakan, menempatkan di antara Advent, Mormon, Ortodoks, Tritunggal, Oneness, segala, mana yang Tuhan anggap kalian benar juga, itu kalian tidak mampu. Mana yang menjadi kewajiban Tuhan bagi kalian, itu pun tidak ada yang bisa kalian panutkan. Karena apa? Kalian pun akan saling mencakar-cakari dan saling mendahulukan bahwa konsep iman kalian lah yang paling benar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan parameter keimanan Anda sendiri. Demikian. Sama Bang, kayak Sunni sama Syiah Bang, kayak gitu juga konsepnya orang abang juga sama. Tuhannya sama, Tuhannya sama, nggak kalian. Dengarkan, Tuhannya sama. Makanya Sunni sama Makanya saya bilang, Syiah itu kalau Bang misalnya begini, berbeda. kamu dari dalam apa? Maulid Kamu dari Nabi dalam apa? Muhammad Saya aja tanya itu kamu. berbeda. Saya tanya kamu dari dalam apa? Saya tanya dari dalam apa kamu? Saya tanya kamu dari dalam apa? Dari apa? Ortodok, Assyria, Tritunggal atau Oneness? Saya tanya. Itu berbeda narasinya kamu bawa. Karena apapun jenis Islamnya, Tuhannya sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berdua-dua, tidak ada yang bertiga-tiga. Saya tanya sama kamu, dari kamu apa? izin. Jangan kau, makanya konsep kalian itu jangan kalian pikirkan kayak konsep. Data tadi gimana? Udah dapat? belum Kak yang punya room. Sabar. Saya izin permisi dulu ya. Kemana? Mohon maaf kalau ada salah. Mau ke rumah ibu dulu bentar. Oh iya Bang, halo, mohon maaf juga sebelumnya. Mau ke rumah ibu dulu. Saya kan. Oke Pak. Oke. Lanjut Oke, Lai. siap-siap Bang Halo. Salah ya. Siap Bang Halo. Lanjut Lai. Sama Lai ya. Sama-sama. Gimana channel? Ayat tadi. Gimana Udah dapat? channel? Kamu hatu-hat sama siapa? Saya kejar data Ini tadi. ya Bang ya, Data sedangkan tadi. Sunni Jangan Sunni tunjuk. sama Data tadi Syiah gimana? itu berbeda tentang maulidnya Bang. Jangan kamu barunya kayak nggak sama. Channel data tadi yang saya minta mana? Ya kan udah aku kasih tunjuk Mana? lah. Dia membawa surah Yasin. Tadi surah udah aku omongin Kalau nggak didengar ya. Aduh, tanyain lain Data lagi yang lah. dibawa si channel tidak ada data perkata kawin di situ. Sulun, Jakiri ya. Itu nggak kata kawin. Aduh, gimana sih? Enggak kata kawin. Kalau kata kawin itu contohnya di Wahyu 19 ayat 7. Gini ya. Nih, Berbaring di saya atas bacakan ranjang nih ya, berbelagu. dengerin. Kata kawin itu di Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan dia Ini karena nggak hari bermaksud. perkawinan anak domba telah tiba Nah, ini nggak dan dimaksud, pengantinnya Bro. telah sia-sia. Nah, Ini itu nggak baru ada kata dimaksud, kawin. Mbak E, ini nggak dimaksud rupanya yang berbaring di atas Gimana ranjang yang tertulis bergeladu itu kata bersama kawin? bidadari. Udah mana datanya channel? Mana datanya mana? Bidadari. Mana Di atas data ranjang perkawinan di Jakiri situ? datang. Ya kan, Perkawinan pasti- kau bilang tadi. Perkawinan kau bilang. Ya kan kawin, aku bilang. Siapa bilang perkawinan? Mana di situ kata kawin? Mana datanya? Saya minta Ya kan, datanya. Yang tertulis di atas kayak ranjang Wahyu itu tadi. kan ngapain? Mana? Mereka dan Kamu berpasang-pasangan baca, berada kamu dalam baca. tempat yang teduh
sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Itu Mana kawinnya? Kata kawinnya mana? Bahasa kawinnya mana? Bahasa kawinnya mana? Oke, bahasa teman-teman kan agama itu kan Kristen merujuk yang mau kawin diskusi, juga. silakan. Merujuk. Gimana sih? Bahasa kawin bisa dirujuk gitu. Yang Saya minta Kristen. Anda tulis. Oke. Jadi gak ada datanya, gak ada Aduh, data. Mison, kalau selamat kamu mau malam. tanya, Agama apa, tanya aja. Mison? Nanya aja lah Ustadz apa ya, lupa gue yang Gak usah dibilang nanya-nanya Nggak Ustadz, usah emang Ustaz nggak. di sini. Nah, Keenakan Mison, yang selamat di malam. surga Sebentar, yang adalah lainnya, sebentar. kawin, Sebentar. pesta seks katanya. Udah. Mison, selamat malam. Agama apa, Mison? Kristen. Oke. Ya, saya Agama mau diskusi. Kristen yang mau Bun, diskusi, silakan naik minta permintaannya saya- Kristen. Typing di Mison. bawah agamanya Kristen. Kejadian 1 ayat 1 ya sama kejadian 1 ayat 2. Ini di sini. Poinnya ada di kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya, aku nggak bawa Alkitab ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, nomor 2-nya. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, samudra raya menutupin. Ya, tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang saya tanya, airnya datang dari mana? Kan melebar kan. Kita saya tadi nanya diskusi sama si kawin, Mison. sekarang Karena melebar kamu lagi nggak ke jawab. situ. Diam kau, diam. Lah. Lah kok suruh aku diam gimana Iya kan sih? Son, bukan sama kau di sini. Karena aku nggak bisa jawab, percuma. Waduh, Kau nggak pakai data tadi jawabnya. pembahasan tentang kawin, sekarang tentang ini. Aduh. Kau nggak bisa buat Nggak data, fokus. data yang tertulis. Lah, itu kan ada udah tertulis di tunjuk. Alkitab. Itu udah aku tunjuk loh, bukan yang Terima kasih. melinturan. Di mana channel? Udah, saya mau diskusi sama si Mison. Kau cek datanya yang tentang kawin tadi ya. Saya minta data yang Aduh, tertulis. udah dikasih tunjuk, Yang pertama. nggak diakui. Di mana ada kata kawin di situ? Tunjukin sama saya. Tanyalah Ustadz mulai, tanyalah Ustadz. Jangan tanya sama Ada Ustaz, kawin. tanya sama saya di sini. Channel ini nggak ada ilmu dari tadi. Itu Bukan nggak ada ilmu, Modal kok ada ilmu. Kok nggak ada ilmu? membantah Pakai di data sini modal saya, sombong. tapi Ya. kamu tidak bisa membuktikan. Kau bawakan kata Kalau orang lain kita ke sini. membuktikan itu kan di atas ranjang, berarti kan kawin Kau lagi jangan kawin bawakan kata manusia ke laki-laki sini. sama Saya minta bidadari. kata ya yang ada di Al-Quran. Ya, Kata Karena kawin firman itu Allah bukan tertulis kata di Wahyu manusia. 19 ayat 7. paham kau? Karena firman Allah itu bukan Udah. kata manusia. Udahlah, channel udah dari tadi dia gak bisa bawa data, gantian sama Kristen yang, Turunkan tadi, aja, yang turunkan, lain. turunkan. Kristen yang lain udah ada Mison, udah ada Jamari, udah ada Elmore. Nah, Jamari dulu yang dari tadi itu, kasihan dia Ya, Jamari. bernarasi itu. Tison. Jamari tuh dari tadi tuh Jamari. Pak Jamari malam. Pak Jamari. Pak Jamari. Oke. Sepertinya beliau lupa bernapas. Ada Mison, ada Mison. Ya, ini tadi soal kawin tadi. Saya kan baru masuk, jadi coba jelaskan. Tidak, saya beda konteks. Karena Anda bermasuk, makanya saya beda konteks. Saya tidak masuk konteks perkawinan. Saya tanya sini konteks kejadian. Yang Anda tanyakan apa? Ya, saya tanyakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang saya tanyakan itu airnya datang dari mana? Maksudnya? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang jadi poinnya, airnya itu dari mana datangnya? Itu kan dari kejadian ciptaan. Jadi waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu, bumi belum terbentuk. Ya toh? Ya, Bumi belum berbentuk. Jadi Air roh dari Allah mana? berlayang-layang di atas permukaan. air. Itu tadi Anda baca di kejadian berapa? 1 ayat 2. Saya hafal, saya nggak baca. Saya hafal. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, airnya datang dari mana? Terbentuk, kok ada air-airnya dari mana gitu? Nah, tuh. Diam dulu, Ma. Diam.
Gimana, Pak Mison? Unilendra, assalamualaikum. Ya, Pak Mison gimana? Juga di bawah Elmore, silahkan Elmore, selamat malam. Elmor, selamat malam. Malam Bang. Kristen Islam? Malam semua Alpos. Kristen, bisa bantu si Mison dengan pertanyaan saya yang sama? Bisa. Oke, Bisa. jelaskan. Dari awan. Awan itu kan air Bang. Dari awan. Coba, coba kau cerna Dari awan. pada mulanya. Allah berfirman. Ya elah, ayat 1 Kejadian 1 googling. Ampun. Nah, ini. Terus Bang. Halo. Ya, lanjut. Iya. Tap layar guys, tap layar. Ada di ayat 6-nya Bang. Coba kau baca dulu. Coba ayat 6-nya. Airnya di ayat 6-nya. Yang saya pertanyaan, kenapa ada air di ayat 2-nya? Loh, itu kan kalimat Bang. Bukan kata, berarti Itu kalimat itu perkataan siapa? Dibaca dulu Hermor, disuruh baca dia tuh akil logika. Suruh baca yang benar dulu, baca. Pertanyaannya gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, Bang. Kok roh Allah melayang-layang di atas air? Ini air dari mana, wong bumi belum berbentuk? Sekarang saya tanya lagi. Di dalam ayat itu, apakah konsep bentuk sesuai seperti yang kita pikirkan, kubus, segitiga, bulat? Apakah Bang tahu? Buminya belum dibentuk, Elmor. Astaga, Elmor. Saya tanya, apakah Buminya aja belum dibentuk, apalagi kamu bicara awan. belum? Sekarang saya tanya bentuk Tap layar guys, tap layar biar banyak oten yang tersadarkan. Ini ngapa bicara bentuk sih? Kan tadi kan saya meneruskan. Saya tanya airnya datang dari mana? Itu bisa rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Sedang Dari rumahku airnya, dari rumahku Jambi. Dari ayat 6, coba Bang baca. Kenapa ayat Kok 6? bisa? Kenapa letak ayat Naik ayat 1. Baca ayat 6. Bisa Kok bisa ayat 6 naik ke ayat 1? Nanti akan di situ akan ada keterangannya memisahkan air di atas dan air di bawah. Kenapa airnya ada di ayat 2-nya? Ketika kejadian 6-nya baru ada airnya. Loh, Kita bacakan kejadian 1. Kenapa Anda mengambil kejadian ayat itu 6? siapa, Pak? Dilompatkan ke 6 langsung. Tapi itu membuat dijadikan Tap layar, ayat-ayat itu guys. tahun berapa, Bang? Apakah dulu udah ada ayat? Nah, Itu ayat Astagfirullahaladzim. Kok konten kayak gini enggak ada Logika, Bang. Jangan terlalu tekstual, pakai logika. Saya sih Itu gitu. ayat Saya itu pribadi sih dibacakan. Bumi belum berbentuk, nggak tahu buminya bentuknya kayak mana, entah peta, entah segitiga, entah oval, entah bulat, nggak tahu. Tiba-tiba udah ada airnya. Nah, saya tanya sama Abang, sekarang nih, kan itu kan ayat 2 kan? Ayat 2 dan 6 itu berkesinambungan. Astagfirullahaladzim, tambah botol lah kau nih. Botol aku ikut-ikutan. Gini. Bentar Pak Aki, logika izin. Saya Iya. bacain untuk dia ya. Saya bacain ya. Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Masuklah ke ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat, bumi belum berbentuk dan kosong. Buminya aja belum berbentuk, apalagi dikatakan kosong. Oke? Gelap gulita menutupi samudera raya. Buminya belum dibentuk, samudera rayanya sudah ada. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini dari mana airnya? Padahal di awal itu saja buminya belum dibentuk. Oke. Samudera rayanya sudah ada duluan, gelap gulitanya sudah ada duluan. Udah Bang. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Airnya ini dari mana airnya ini? Jangan Dari rumahku. Oke, dari rumah KST. Jadi pertanyaan yang lebih besar lagi, samudranya sudah ada. Samudra mana ini? Padahal buminya belum ada. Samudra Pasifik.
Oke. Sedangkan Berarti Samudra cakrawalanya, Pasifik Bang, ya. sedangkan Nah, ini Bang, buminya belum dibentuk, tapi sedangkan gelap gulitanya bendungannya sudah itu ada. ada di ayat 6-nya, Bang. Oke, Aki saya Theodor. jelaskan, Bang. Selamat malam. Boleh nggak? Malam Bre Biring. Masih pertanyaan semalam, Malam Bang. diri. Gini Pak, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, berarti di bumi itu sudah ada air, karena kuadrat bumi itu air dan tanah, gitu. Bumi belum berbentuk Belum masalahnya. berbentuk, Gini, Bang, tapi saya kan jelaskan, ada Bang. air di bumi. Gimana? Ada air Saya sedangkan jelaskan, bumi belum Bang. berbentuk. Ketika kita menjadikan sebuah rumah, di rumah itu pasti ada wastafel. Ikan Apakah bakar ketika bawah. kita bangun rumah, ya rumah itu belum berbentuk, ada wastafelnya? Keren kali kalau namanya. Nah, gitu sama aja ketika Saya contohkan ada ini, bumi, bentar. berarti air udah Saya ada, ekonom camp. tanah ada. Jadi apa yang ada kalau Saya Tuhan ekonom camp, menciptakan sabar langit ya. dan bumi? Dengan kebodohan kau nih, saya tunjukkan. Saya Enggak, jawab ini dulu, Bre Bang. Biring nih, Bre Biring menarik ini masalah pembangunan rumah. Kan ini tadi Bang Bre Biring mengatakan tadi kan itu di ayatnya itu bumi belum berbentuk. Nah, bagaimana kita membangun rumah sementara pasir dan tanahnya belum ada? Jadi kalau Ayo. Tuhan menciptakan langit Ayo. dan bumi Ayo. apa? Buminya apa? Ayo. Terlihat dari ayat 1. Bumi ini apa? Buminya apa? Kan ditulis. Ini menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, langit itu apa? Langit Langit itu itu apa? Bumi itu apa? Aku tanya dulu. Apa Saya bumi tanya itu? dulu, langit itu apa? Apakah langit itu terdiri dari awan? Jangan Bun, bilang saya langit itu tidak nge-lag ada ini, awan, Bun. ya. Turun dulu, Bun ya. Bentar, nge-lag. Nggak bisa ngapa-ngapain nih. Innalillah. Gara-gara Jangan bilang langit itu tidak ada awan ya. Jelas Sabar, langit kau, itu aku nge-lag, aku terdiri reload dari dulu. air. Jelas langit itu terdiri dari air. Nah, kalau Tadi bumi secara apa? ilmiah. Kalau bumi apa? Bumi apa? Loh, bumi ya, coba aja. Kita lagi bicara Berarti langit. tanah dan air. Berarti situ udah ada air. Oh gitu. Langit, Tuhan menciptakan Mana ada langit dan tanah main, bumi. buminya aja belum Langit itu tercipta. apa? Langit itu ya air. Air yang ada di atas. Pemisahnya itu cakrawala. Begitu, Babang. Itu awan, bukan air. Tapi caranya, host, awan, langit itu air bukan, awan itu air bukan, langit itu awan bukan. Awan Kita samakan menyerap dulu persepsi ini. air. Ya iya, Masa makanya air kita menyerap sekarang, air? sekarang kita menyatakan persepsi dulu, menyamakan persepsi secara ilmiah. Apakah langit itu ada awan? Apakah awan itu ada airnya? Sekarang kita satukan dulu, kita samakan dulu persepsinya. Ya kan Apakah seharusnya betul? tertulis di situ awan, bukannya air gitu. Harusnya tertulis Awan itu itu- awan melayang-layang di atas awan, bukan Awan melayang-layang itu- di atas air. Begitu Awan seharusnya itu tulisannya. air, Mbak. Anak SD Ini kelas tiga Elmore juga tahu awan itu gini air. ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dong. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Ini, Gelap saya tahu, gulita, ya. Gelap gulita, udah. Menerangi apa menutupi? Samudra Raya. Kita baca dulu. Menerangi apa menutupi di situ? Menutupi. Menutupi. Gelap gulita menutupi Samudra Raya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Itu ayat Oke. 2 Bun. Nih saya tunjukkan Satunya, kepada kau nih. Ini langit kan gelas sudah ya. diciptakan. Ini gelas. Ini gelas. Ini kosong. Kan? Ini gelas kosong. Iya. Ya. Tiba-tiba ada airnya, dari mana airnya? Sedangkan ayat bumi 1. belum berbentuk dalam keadaan Dari langit, kosong. Tiba-tiba ada ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Airnya mana? Dari langit. Ini di mana? Di bumi. Bumi belum Ayat 1. berbentuk. Dalam Jadi keadaan langit itu masih bukan bumi, kosong. Coba. Langit itu bukan bumi. Bumi belum Kita berbentuk satukan dalam keadaan persepsi kosong. Kita Paham ini situ satukan kata-katanya. persepsi dulu. Apakah langit itu bumi? Saya tanya dulu sama Abang. Lucu kau nih. Apakah langit ada awannya? Loh, langit ada awan? Iya, coba jawab. Saya bilang Di mana? ada. Langit itu ada Di mana awan. langit ada awan? Anda bisa tahu langit. ada awannya lah. Di mana Sebelum. langit ada awannya? Di mana penciptaan Langit ada awannya? di mana? Ya di langit lah. Abang baca lah. Botol kau nih. Anak kelas tiga juga Bumi tahu belum langit itu berbentuk. terdiri dari Ya, awan. roh Allah melayang-layang di atas Itu permukaan ayat 2, Bang. air. Ayat 1 Airnya datang dari mana? Langit. Ayat 1 Airnya datang dari mana? Langit itu terdiri dari awan pasti. Awan di atas, brother. Kalau Ya. roh melayang-layang di bawah permukaan awan, oke bisa jadi. Tapi pembatasnya Roh belum diciptakan. Allah melayang-layang di bawah permukaan awan, mungkin bisa jadi. Ini jadi Pembatasnya bukan belum air. diciptakan Berarti oleh ada Allah. air di bawahnya.
Sedangkan bumi masih kosong. Pembatasnya baru Belum diciptakan berbentuk. setelah diciptakan cakrawala. Itu di Cakrawala kejadian itu 6-nya. pembatas air dan Saya di atas tanya di permukaan. kejadian 2-nya, tiba-tiba ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini air datang dari mana? Sedangkan bumi masih kosong. Ya, belum berbentuk. Nah, mungkin ilmu alam kita berbeda lah bang. Pelajaran kita. Iya. Ilmu Allah makin jauh terbang. Kalau iya lah. Abang IPA-nya mungkin 10 lah. Kalau saya pelajaran IPA saya mungkin 3 kali ya. Tentang persepsi langit. Jujur kali kau. Berbeda. Jadi gini Elmor, dengarkan baik-baik. Elmor, di dalam kejadian gini kan, kamu kalau baca Bible, tulis kejadian itu kan besar, ya kan, huruf bold hitam besar. Nah, kejadian itu mengisahkan apa dalam namanya Kecuali surat gini, apa itu namanya itu ada isinya, ya kan? Itu ada isinya itu udah ada isinya itu. dalam kejadian itu menceritakan apa? Oh, di dalam kejadian itu menceritakan begini loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu garis besarnya. Nah, apa yang bagaimana caranya Tuhan apa Allah itu Elohim di situ menciptakan bumi? Ini rangkaian katanya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Begitu maksud itunya dalam memahami perikop ini. Jadi pertanyaannya, kenapa ada permukaan air, roh Allah itu roh apa sih ini? Melayang di atas permukaan air. Airnya udah ada, samudranya sudah ada, gelap gulitanya sudah ada, tapi buminya belum dibentuk. Iya bang, betul. Nggak tahu bumi kayak mana bentuknya. Tiba-tiba roh Allah ini melayang-layang di atas permukaan air. Ini airnya datang dari mana? Kok ada permukaan? Sedangkan permukaannya itu ditahan ada di ayat 6-nya. Dipisahkanlah air dari air. Dibentuklah bendungannya. Sekarang saya tanya, kan di ayat 1 tuh Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu, persepsi langit itu di situ apa? Ya ampun, saya bilang bumi belum berbentuk dan kosong. Samudera raya menutupi samudera raya. Tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas, atau di atas? Di mana berarti airnya? Kalau dia melayang-layang di atas, airnya di mana? Tunggu. Kalau dia melayang-layang di atas, airnya di mana? Bisa dipisah-pisahkan dengan ayat sebelumnya. Saya tanya, kalau dia melayang-layang di atas, airnya di mana? Airnya di bawah dong. Ya udah, ini mana airnya? Kan kosong. Nah, ayo, bingung kan? Janganlah kau samakan logika, bingung kan? Kalau kau bilang awan ada airnya, awan di atas, bukan di bawah. Saya nih orang paling nggak suka sering opininya. Ntar dulu, saya harus pakai logika saya. Ayo mainkan logikamu. Aku mau ngetes logikamu. Yuk, seberapakah logikanya? Yuk. Aku lebih senang kalau bermain logika. Bener bang. Ini saya pengen senang nih. Kau mau berlogika, manusia aja kau tuhankan, gimana logika? Itulah hebatnya kita. Logika itu tak terbatas, Bunda. Itulah hebatnya Allah. Tuhan menciptakan. Betul, logika itu nggak terbatas. Otak. Makanya ada yang bilang tuh kita itu hampir sama dengan Allah. Karena cara pikir kita itu luas sekali. Karena kan di Kristen ada kita diserupakan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang dimaksud logika kita tak terbatas. Setiap orang bisa menjadi Tuhan. Berarti kalau kau gambar serupa, misal kau cacat, berarti serupa cacat juga Tuhanmu. Kalau misalnya kau potong satu tanganmu, berarti Tuhanmu juga potong. Gitu. Gimana? Logika kan? Kau bilang kau digambarkan serupa dengan Tuhanmu. Kalau kau gambarnya tangan kau putus, kaki kau putus ketika lahir, berarti Tuhanku juga sama. Itu logikanya. Gimana? Nah, itu betul logikanya. Terus saya tambahin cara logikanya begini. Berarti kalau ada mukanya yang cacat, itu dia niru serupa dengan Tuhan yang mana itu? Kalau yang ganteng dia niru serupa Tuhan yang mana? Kalau yang cantik dia meniru Tuhan yang mana? Itu logika. Benar, itu namanya logika. Ya, katanya kau ngajak main logika. Aku lebih senang kau bermain logika. Ayo. Sama bang, sama kita. Nah, dengan laki logika. Saya jawab ya. Saya jawab bang. Dalam kuasanya Tuhan itu maha kuasa, maha pengatur. Tapi tidak semua
mekanisme kehidupan tuh diatur sama dia, kayak daun yang jatuh bumi. Tuhan atur daun yang jatuh bumi. Tuhan Maha Kuasa tapi tidak semua diatur. Gimana kamu ini? Logika Kamu nih, berpikirnya. gimana sih logikamu? Lalu Gagal berlogika kamu. Ini kok main logika tapi nggak ada logikanya. Tapi logikanya di mana? Tapi tidak semuanya diatur dia. Berarti tidak Maha Kuasa dong. Nggak ada yang sanggup diatur dia. Diskusi, masa pada sini sih orang saya ngomong apa? Gini loh Bang, tidak mungkin lah Tuhan mengatur semua. Ada sebagian-bagian diserahkan. Mekanismenya alam, mekanisme manusia sendiri. Abang bilang kebanjir-banjir itu belum tentu itu perbuatan Tuhan. Itu perbuatan manusia yang tidak baik hidupnya, gaya hidupnya. Tidak, kayak anak cacat itu mekanisme kehidupan Bang. Tidak ada Ini cara gimana? bilang, Ya, Tuhanmu menggambarkan dirimu, ya. Itu kan kau bilang. Ya, gimana? Tuhanmu Sekarang gini, menggambarkan kembali ke dirimu. Kau ayat- bilang kau ayat tuh sama kejadian dengan tadi Tuhan. itu. Dari Tuhanmu serupa Ayat dengan kejadian Serupa dengan manusia Bang. kejadian tadi kembali ke tema. Kejadian tadi itu saya bingung, yang menulis itu siapa, kok bisa melihat roh yang Nah, layak itu iya dari benar mana Bang itu? Antor, benar. Jadi di sini Enggak, juga dia pikir tuh Nabi-nabi dulu Bang. Nabi-nabi dulu tuh tidak semuanya dikasih langsung kok melihat. kena bisi ten. Ada yang lewat mimpi Bang. Enggak ada Lewat nabi, mimpi. enggak ada Kok nabi sih? Itu Kejadian manusia penciptaan saja alam belum semesta. diciptakan. Kok udah ada nabi sih? Bang, Ngacun nih orang. kejadian Iya, itu kok. siapa yang nulis Bang? Nabi siapa yang nulis? Nabi siapa yang Nabi nulis? siapa yang nulis itu coba? Kejadian. Iya. Coba nabi siapa? Ya siapa orang nanya lagi. Lah kitab-kitab antum Kamu mana bilang suka nabi hitam? nabi. Allah Maksudnya mah. gini. ngajak Hai, memanglah Kejadian selbot. itu mengatakan Coba ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik kita minta typing bawah melayang di atas air. Lalu penulis itu bisa nggak melihat roh Allah melayang-layang di atas air, sementara manusia pun belum diciptakan. Silahkan. Itu ya tadi kan saya ngomong itu sih. Yuk tep layar guys, oten-oten yang mau diskusi silakan naik. Tidak semua secara langsung Bang, ada yang lewat mimpi, Agama Kristen ada yang yang mau lewat diskusi. hayalan. Berarti lewat mimpi itu dibentuknya. Ya mungkin Ah, banyak gila, Nabi ada Musa. cendera. Banyak Nabi Musa sana. Mungkin mimpi, mungkin Oten, hayalan. itu kejadian kejadian penciptaan alam semesta ten, di Iya. mana manusia belum ada pada saat itu ten. Oh, jadi kejadian itu muncul tiba-tiba gitu jatuh dari langit kali Bang. Abang gitu. Itu buktinya Iya. kejadian 1. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti buku itu buku gaib lah kalau jatuh dari langit. Emang kita sembarangan kok. Jika kamu begitu Saya kok. ikut pemikiran Abang itu dah. Kau sendiri yang ini gitu kau. Itu kau sadar itu kau. Buku goib. Agama. Bang, Bang Elmor. Ada yang lebih menarik. Bang Elmor, Tuhanmu Bang, sutradara sekaligus produser film porno. masa? Iya, 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Buka aja. Jangan tafsirkan firman Tuhan sembarang, Bang. Ya baca aja, baca. Baca aja Bang Mison, baca. Iya dibaca, jangan kejang-kejang baca. Aku bacain ya. Ya udah aku baca, aku bacain, jangan kejang-kejang. Iya, jangan copot-copot. Bukan comot-comot, ya udah kamu baca semuanya, ayo. Nanti jadi Samuel berapa? 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Kalau mau belajar Bible itu harus belajar dari Ya sejarahnya. udah belajar aja Bang, bacalah baca. Ya. 2 Samuel, ayo aku bantu buka ya. Baca Oke. aja. Kalau baca Bible harus penuh Roh Kudus ya Bang. Samuel berapa? Iya, kalau orang yang tidak penuh Roh Kudus nggak bisa mengerti. Oh gitu ya, oke. Kamu pernah 2 Samuel 12. Logika manusia itu terbatas. Oh jadi harus pakai Roh Kudus ya. Tapi kata kau logika nggak terbatas. Kita laga. Elmor, kata si Bison logika terbatas. Kau bilang logika nggak terbatas. Gimana nih? Gak jelas orang ini. Kata si Bison logika terbatas. Kau bilang tadi logika nggak terbatas. Ayo. Oke, nanti dulu ini, oke.
Nanti dulu ini dia aku bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Ini kubacakan dulu, kubacakan. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku telah melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah kan? Tuan Ya, Covid kan? baik. Sutradara sekaligus produser kan? Begini, itu di perjanjian lama itu karena ada orang-orang yang menjadi pemberontak kepada Tuhan. Iya, mau jadi ada pun pemberontak atau tidak, itu kan Tuhanmu jadi itu kan, bener Dan kan? itu Tuhanmu hubungan sutradara sekaligus produser video porno kan? Dan aku nggak salah dong. Anda harus Iya kan? belajar sejarah dengan baik, jangan Oh, aku cuma-cuma- harus belajar. Iya. Oke. Harus Jadi ya belajar Mison, dulu. tadi kau bilang logika terbatas. Kata Pak Elmore, tadi logika nggak terbatas. Gimana nih Pak Elmore, tanggapanmu? Ya, itu kan Maksudnya? menurut ya. Maksudnya Bang, kalau kita logika kita sebagai manusia yang berdosa ini, logika kita terbatas untuk menjangkau ketuhanan Bang. Kita Iya, tidak akan betul. Iya, nggak sesuai dengan yang kau bilang. Katanya kamu sudah tidak berdosa lagi karena ditebus. Kok masih bilang berdosa? Siapa yang bilang saya nggak berdosa Bang? Lah katanya kamu itu sudah ditebus dosa. Kapan? Maksudnya gimana sih? Kapan saya ngomong gitu? Tadi kamu bilang saya ini manusia yang berdosa ini, sementara Iya. Yesus datang karena menebus dosa, menghapus dosa. Yang benar yang mana kamu ini? Itulah, saya nggak ngomong gitu, dibilang ngomong gitu. Ntar dulu Bang, ntar dulu itu sama Bang siapa tadi? Bang Dolphin dulu, Bang Akal Logika apa ya tadi ya? Iya. Saya belum selesai. Iya, maksudnya manusia itu adalah kecil kalau untuk melogikakan. Aku sapa dulu ini. Selamat malam Budijang, agama apa? Selamat malam Budijang, agama apa? Saya cukup 2 kali Bang, selebihnya saya turunkan. Oke, lanjut. Dah, lama kali ngomongnya. Waalaikumsalam Ustadz Alif. Waalaikumsalam Ustaz. Minyak nggak tuh? Nyimak Ustaz. Minyak. Nyimak Ustadz Alif bukan minyak. Naikin aja udah. Memang dia kayak gitu sengaja. Bukan Ustadz Alif kalau nggak bikin kata minyak. Ya gimana itu tanggapan Anda tentang tadi ya kejadian tadi yang kemana-mana kita tetap di konteks kejadian 1 nomor 2. Sorry tadi ada suara anak. Di bawah aja Bang. Bang Budijang agama apa Bang? Bang Budijang. Mau Isya bukan Isya Ustaz, ngadi-ngadi. Ini nih ada nih ngomong kayak gini salah satu Taufik katanya, apa karena aku nggak ada koin nggak bisa naikin aku? Taufik kamu Kristen. Di sini juga orang ini nggak pernah ngasih tahu koin kok sama aku Taufik. Citedore, amit-amit kalau dia pernah ngasih aku koin. Ayo. Hah? Anti mau ngasih-ngasih. Ini bukan masalah koin. Kamu agamanya apa? Yang Islam itu udah banyak loh. Kalau hanya sekedar belajar, mohon maaf. Itu Oten tadi cuma Eldimor. Masa kita mau naikin Islam banyak? Itu namanya diserang. Itu namanya dia dikeroyok. Sudah. Nanti kamu ditanya balik tentang agama, kamu nggak bisa jawab. Jangan ngomong kayak gitu. Ya. Jangan ngomong gitu ya, makanya Bang Taufik jangan ngomong gitu. Ini bukan masalah koin baru bisa naik. Emangnya si Elmore pernah ngasih koin itu? Si Elmore baru ini ngasih koin. Si Mison emang pernah ngasih koin? Ini bukan masalah koin. Masalahnya kamu tuh bisa nggak kalau diskusi? Ada bahas koin orang ini. Justru yang ngasih koin nggak minta naik loh. Biar kamu tahu. Jangan ngomong kayak gitu. Justru yang ngasih koin nggak ada minta naik. Gak boleh ngomong kayak gitu ya. Oke lanjut. Oke, bisa saya lanjutin ya. Tentang kejadian 1 nomor 2 tadi Bang. Ya. Bumi kosong, belum berbentuk. Tiba-tiba ada nih ruh ya. Nih ruh melayang-layang di atas permukaan air. Berarti air di bawah. Ini belum ada airnya. Makasih semuanya. Begini Pak.
Itu tidak harus air. Loh, Itu tata ada cahaya ilahi berdiri di angkasa, melayang-layang di atas permukaan udara. Udara itu bisa Loh, disebut juga dengan kalau air. udara di atas, Bang. Ini ruhnya di mana? Ruhnya di mana? Kalau misalnya langitnya di atas, angkasa di atas, ruhnya di mana? Berarti ruh melayang-layang di bawah permukaan angkasa gitu. Ayo, saya mainkan logika Anda. Saya bikin Anda sini Itu muter-muter. disebutkan roh melayang air itu jelas. Itu Anda tinggal menjelaskan kok bisa roh melayang-layang di atas air sementara bumi belum berbentuk. Itu Anda harus jelaskan itu aja. Ini dia melayang di atas permukaan air, berarti airnya di bawah. Sedangkan bumi belum ada apa-apanya nih. Nih saya tumpahkan nggak ada nih. Kok tiba-tiba ada airnya, di mana datang airnya? Coba mainkan logika Anda di situ. Kalau aku gini ya, Bang Wison sama Elmore, mendingan gini jawabnya. Saya nggak tahu lah Bang, skip. Nah gitu. Biar kita ke pertanyaan yang lain. Kita sampai pagi pun nggak nemu-nemu juga jawabannya. Jadi kalau menurut teman-teman Muslim bagaimana? Menurut kami, Bible-mu itu aneh. Kalau gitu aja. Bible-mu aneh. Kok ada bikin kata-kata seperti itu? Ya. Jadi Al-Quran yang benar, begitu? Ya, benar. Al-Quran benar. Jelas. Kalau Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. banyak orang yang murtad. Cari saja satu Anda kesalahan Al-Quran. Mau mencari Cari satu kesalahan Al-Quran. Saya tantang Anda. Kalau Tadi aku kasih bantuan nih, aku kasih bantuan. Aku kasih bantuan Bang Wison sama Elmore. Kan itu oke, kan akal logika bilang, Elmore malah kabur dia. Cari satu kesalahan Al-Quran. Aku kasih bantuan Bang Wison, kesalahan Al-Quran satu katanya ya. Cari kesalahannya, satu bilang, nih jawabannya nih ya, aku tidak bisa baca Quran, itu kesalahannya. bagaimana? Itu jawabannya, aku tidak bisa baca Quran. Itu kesalahannya. Memang Al-Quran bukan kebenaran, untuk apa kami baca? Iya, kan disuruh cari kesalahan Quran, Bang Wison tinggal jawab. Aku kesalahan Quran, aku tidak bisa membacanya. Tunjukin satu kesalahan Al-Quran mana, Bang? Dikasih bantuan. Di mana? Bible Anda emang gabrol. Ya. Al-Quran yang benar. Di mana kesalahan Al-Quran? Tunjukin. Kalau di Al-Quran itu banyak. Tunjukin. Satu saya minta. Saya tantang Anda satu. Makanya begini. Makanya karena Al-Quran itu bukan kebenaran. Makanya di Bible itu tidak ada bicara Ustaz tentang Ali, Al-Quran katanya bukan kebenaran. ya, jadi makanya Ustaz Ali, itu di Bible itu tidak disebut Muhammad. Tapi kalau di Al-Quran itu bicara tentang Kristen. Oke. Kamu menuju Al-Quran. Sekarang ada pembuktian kedua Itu tentang firman Bible kamu benar atau Allah. tidak. Bukan Coba firman kamu baca di Muhammad. Matius 27:51. Kok anak ini Bodoh on kamu kali ya? Wison. Di Injil sudah nyatakan itu kalau Muhammad bakalan lahir. Berarti kamu nggak baca Bible-mu. Begini. Jangan begini-begini. Ya, dengar. Ini kan lihat, kalau di Bible itu kenapa tidak menyebut tentang angkat dulu itu telepon, woi, telepon. Telepon siapa yang bunyi itu, woi, di mute. Woi. Oke, naik, lanjut. Lanjut, Bang Wison silakan. ya, jadi begitu. Kenapa di Bible itu tidak ada tentang Muhammad? Karena memang bukan kebenaran menurut kami. Jadi kami tidak perlu belajar tentang Bible, tentang itu Al-Quran. Dan kenapa di dalam Al-Quran itu banyak tentang Kristen, artinya Isa Al-Masih, karena memang Bible itu benar. Di PL juga nggak ada tentang Yesus, satupun nggak ada nubuatan tentang Yesus. Berarti Yesus bukan kebenaran ya?
Nggak ada tuh di PL. Dia nggak baca Bang Ben. Dia nggak baca. Dia ini on. Ayo, siapa yang mau mengklaim ada nubuatan Yesus di PL? Biar Ani telanjangi semuanya di sini. Nggak ada Bang Ben. Nggak ada. Mau cari Iya, sampai makasih. jurang pun nggak ada. cari-cari kesalahan, suka serang-serang gitu karena tidak mengerti baik. Emang salah semua kitabmu. Bibelmu salah semua. Salah semua. Coba kau jelaskan tadi. Ini kosong, tiba-tiba ada air, dia melayang di temukan air. Kan salah itu coba. Pikir sendiri pakai logikamu. Itu kosong tuh. Nih kosong. Kosong. Ya. Melayang-layang di atas permukaan air. Tiba-tiba ada airnya. Dari mana tuh airnya? Masuk nggak di logikamu? Sudah. Kita masuk biar agak maju. Coba kamu, Mison, baca Yohanes 16:13. Seorang tentang nubuatan yang akan Tunggu, Bang, datang. tunggu dulu. Saya nggak akan maju. Kalau dia ngaku kalah di sini. Dia ngaku nggak bisa jawab. Alkitab salah bilang gitu. Saya minta jawabanmu. Alkitabmu salah bilang gitu. Ya itu menurut kamu. Tidak. Kalau enggak jawab. Alkitabku tidak salah. Kalau Alkitabmu tidak salah jawab. Ya? Jawab. Silakan jawab. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Sorry ya Aki tidur ya. Sorry ya Aki ya. Masya Allah. Ya ini saya tantang Anda. Kitabmu itu benar. Nih. Ada air di bawahnya. Mana? Hah? Mana? Tunjukin. Saya berani bawa data ini loh. Ini bukti. Saya bukan ngarang. Karena kitabmu itu yang ngarang. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Kau ngaku nggak itu kitabmu itu ngarang? Kalau nggak ngarang, kau jelaskan secara dengan literasi yang ada. Ku coba untuk mengerti apalah arti Bible. Oke. 3, 2, 3. Silakan. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik atau bantu saudara simannya si Mison. Oke. Bang Theodor pelayan, jawab guys. itu Yohanes lagi dengan ini nggak kelar Bang ini Theodor. Nanti masuk ke jiwa ulang. Udah mencer berat dia itu. Kan aku bilang kalau kita berdua naik selesai deh. Bang Ben tuh naik. Udah biar kita panjangin orang Bang Ben sini. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan Bang Ben naik. nanti bagian bahasa Ibrani ya tuh Bang Ben tuh. Baru satu itu, belum lagi yang lain-lain itu. Waduh, Ustaz Sugi. Aku di sini kadang-kadang nggak nampak. Iya, ya minta naik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ayo, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Xerai mau bantu itu saudaranya si Mison. Itu pertanyaan apa? Ini benar gak sih agama Kristen? Ya, Oh, saya Kristen. Xera, kamu Kristen kan? Iya, saya Kristen. Bang, bentar dulu Bang. Oke, bentar dulu. Yesus, selamat malam agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Islam. Masya Allah. Yang dikatakan orang-orang saya dituhankan itu tidak benar. Ya, pertanyaan yang ke teman saya tadi. Kita dialog adu data, adu otak. Silakan dilanjut.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk dan kosong, katanya kosong, kok ada air, gimana itu? Ayo kita pecahkan masalah. Itu, Ustaz. Ada air, ada samudra itu. Dari mana tuh Ini samudra? banyak layang-layang. Tapi ini kosong kok tiba-tiba ada airnya nih. Ini saya tumpahkan nggak tumpah-tumpah, airnya di mana nih? Ini belum, baru ayat 2, belum ayat 3, belum ayat 6. Belum ayat 11, belum ayat 13. Ini baru berbicara hari pertama, hari kedua belum, hari ketiga belum, hari keempat belum. Wah, itu kalau dikupas nggak habis-habis itu. Ini baru ayat kedua ini Pak Ustadz. Ustadz yang lucu Ustadz, katanya awan itu Ustadz, awan di atas, berarti airnya salah itu. Nggak bisa, awan itu belum bisa terjadi di hari itu. Kenapa? Karena mataharinya diciptakan hari keempat. Benar. Awan bisa naik, air bisa naik berupa uap dan nanti menjadi awan itu karena adanya panas matahari. Tanpa ada panas matahari nggak ada namanya penguapan. Iya, tapi kalau di arsi di atas air itu apa juga itu? Saya juga bingung. Jangan ke ars dulu, brother. Ketika saya tanya nanti masalah ars nanti ya kita ini ya. Sekarang pojok dulu nih. Ini air datang dari mana? Airnya itu datang dari mana? Belum bicara tentang bumi loh ya. Iya, si bumi. Bagaimana mungkin dikatakan awan, benar dikatakan Pak Desugi, ketika belum ada matahari, maka evaporasi atau penguapan air itu nggak pernah ada. Gimana caranya terjadi evaporasi? Matahari belum ada, nggak akan mungkin terbentuk awan. Ini gimana ini kalau sudah ada samudera ini? Ceritanya gimana ini? Benar. Jawab. Mental ya, berarti dia kalau dibesarin dia mental gitu ya? Iya. Enggak juga. Gimana? Jaringannya berarti. Itu jawab itu, dilaporin. Oh, kok kamu kena Bennett? Oh, teman-teman itu, yang love orange ditekan biar roomnya kuat. Yang love orange ya minta permintaan tuh Bang Dolphin. Yang love orange ditekan. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen. Yang love orange itu ditekan biar roomnya kuat. Itu siapa udah kena dia. Ya, lanjut Bang X share yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yuk, lanjut itu. Dijawab. Aku ulangin ya. Kejadian 1 ayat 2 ya. Bumi belum berbentuk, kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu pertanyaannya, airnya dari mana? Itu juga Samudera juga di situ katanya. Gimana ya? Itu saya mau bertanya juga. Dan saya mau bertanya. Ya jawab dulu, yang tadi jawab dulu ini. Matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Itu juga. Jawab dulu. Iya, itu nanti saya jawab gampang itu Bang. Nanti saya bandingkan juga dengan ulangan 31 ayat 11 ya kalau nggak salah. Itu matahari terbit di sebelah jalan raya. Nah, nanti itu perbandingannya Bang. Ayo ini kita selesaikan dulu Bang. Ya, kalau di jalan raya itu ada di jalan raya. Tapi kalau Jawab dulu di Beresin 1 nomor 2 itu. Ya begitu ya. Bahwa Elohim melayang-layang di atas air itu gimana ceritanya? Kan bumi belum terbentuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dijawab. Ini Muda Dolphin. Susah ya jawabnya. Muda Dolphin. Oi. Ya nama akunnya apa? Baru bangkit. Jam 6 barusan. Bang Ayubi itu. Loh, mana orangnya tadi? Waduh. Google. Lagi giggling. Enggak, kabur. Lapisan. Memang berat. Memang Bible ini cacat logika. Ini baru ayat kedua loh. Belum nanti masuk di ayat 6 itu. Ayat 6. Di mana hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan di atas. Air yang di bawah hendaklah berkumpul satu tempat hingga nampaklah yang kering. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut, yang kering namanya darat.
Pertanyaannya gimana air bisa berpisah dengan yang di bawah? Sementara mataharinya belum ada. Itu harus ada proses penguapan di situ. Ya, pada kabur semua, Bos. Semua. Loh, mana? Oh, terjun bebas. Pada kabur semua. Kalau mengenai matahari terbenam di lumpur hitam, itu tidak bercerita tentang penciptaan. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Itu bercerita tentang apa yang dilihat Zulkarnain. Zulkarnain melihat matahari terbenam di lumpur hitam, bukan Allah yang mengatakan. Dan itu bukan proses penciptaan, jangan salah. Nah, coba dibandingkan nih di dalam Ulangan 11 ayat 31 yang saya katakan tadi, 30 ya. Bukankah keduanya terletak di sebelah jalan, di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam. Nah, Itu di mana Ustadz? Itu di mana Ustadz Sugi? Ulangan 11:30. Gimana coba? Matahari terbenam di sebelah jalan raya itu. Itu soalannya. Ini Tuhan yang mengatakan. Kalau di Al-Quran Zulkarnain melihat matahari terbenam, bukan Allah yang mengatakan. Ini Tuhan ini. Itu soalannya Edis dari tahun 2017 ya Pak De ya? Iya, dari 2012. Kubatnya Ya. habis itu si Edis itu. Gak berani saya lagi Ustadz lah. Terlalu. Padahal nggak ngujat Ustadz ya. Kok bisa kena ban? Iya. Di 2012 Edis baru masuk FB itu, Pak De. Iya. Pertama masuk FB ngubungin saya kan lewat telepon gitu kan. Saya akan menginjili kamu selama 40 hari. Setiap malam 2 jam. Saya jamin kamu murtad. Oke, saya bilang. Kamu statusmu apa sekarang? Saya dulu itu mu'alaf, saya murtadin. Bisa baca Quran? Kita lihat nanti katanya kan. Wah, dia menunjukkanlah bahwa dia itu pernah mu'alaf di masjid, ngemis nasi bungkus pada waktu bulan puasa kan. Habis itu ya, habis itu dia benar-benar ngubungin saya, tapi nggak sanggup 40 hari, cuma 3 malam. Itu pun nggak rutin tiap malam ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya, kayak gitulah. Akhirnya kabur, gak berani lagi dia. Iya, betul kata Bang Fahrudin di bawah tuh Pak D. Apa kata Bang Fahrudin di bawah? Menghadapi Edis, bahas saja tentang ketuhanan, dijamin 1.000.000% dia bakal nolak. Iya. Ya, bakal nyungsep dia, tumbang nyungsep. Dia paling takut kalau kitabnya itu dibahas. Paling takut. Betul. Ya. Paling takut. Bahkan saya sampai gini waktu itu ya. Kan saya itu kamu ajak pindah. Ya kan? Nggak usah kamu obo-obo agama saya. Tunjukkan yang menarik di agamamu itu apa. Supaya saya tertarik gitu loh. Nggak usah utak-utak agama saya. Banyak lah Ustadz Sugi yang menarik di Bible, banyak loh. Enggak, ini si Edis ya kan. Saya ibaratkan saya ini kan ngontrak di sini nih. Udah anggap ngontrak. Nah, kamu menawarkan kos-kosan baru. Supaya saya bisa pindah dari kos-kosan saya ke kos-kosan yang baru itu, apa ya fasilitasnya di situ? Ayolah kita bahas. Nggak berani. Karena saya jamin nyungsep. Mau bahas apa ayo? Nyungsep. Padahal enak loh bahas Bibelnya itu yang bisa dia ceritakan, yang dia bisa banggakan. Salah satunya buah dada dipegang-pegang, dijama-jama, itu menarik itu kalau dibaca. Menarik loh Pak De. Baca Matius 19 nomor 29. Wih, dapat istri 100 kali lipat itu. Oh, gimana? Nggak tertarik tuh janji istri 100 kali lipat itu. Keren kan? Apalagi yang kalau sambil otak traveling, marilah kita memuaskan birahi, menarik banget. Itu kalau saya tuh paling suka kalau orang itu mau diajak mikir yang mau menggunakan logikanya ya. Saya itu paling suka membahas misalnya Kejadian 7 ayat 21 tentang banjir Nuh. Di situ kan dikatakan semua yang bernapas di bumi ini mati. Kan itu tuh mati kecuali yang bersama Nuh.
Nah, kalau memang kehidupan di dunia ini hanya yang bersama Nuh, saya tanya, bagaimana di Indonesia ada bekicot? Tahu bekicot kan? Keong-keong yang di batang pisang, nah itu kan, yang jalannya lambat banget. Apakah mungkin bekicot ini migrasi dari Irak sana ke Indonesia lewat padang pasir yang begitu tandus, nyelam lagi lewat laut, naik lagi? Apa seperti itu? Nah, inilah contoh-contoh yang tidak masuk akal. Nah, saya suka ke sana itu, yang masalah seperti itu. Yang sifatnya logika aja, kita ajak mikir. Beda dengan yang diceritakan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran tidak mengatakan banjir itu melanda seluruh bumi, tapi hanya menimpa kaumnya Nuh saja. Nah, lebih logis Al-Quran. Bible dengan bangga, ya semuanya mati kecuali yang bersama Nuh. Nah, di Indonesia kok ada bekicot, ada cacing. Kita cari yang lemah-lemah aja, binatang-binatang lemah yang tidak mungkin melakukan migrasi. Bagaimana bisa ada binatang-binatang itu? Coba, ada semut, apalagi yang lemah-lemah kita cari coba. Gimana bisa seperti itu? Ada lintah, ya kan? Ada kanguru loncat-loncat dari Irak sana menuju Australia. Kan gak masuk akal itu, gak logis gitu loh. Kalau harimau mungkin bisa migrasi dia, harimau, gajah, nah itu nggak usah kita bahas. Yang apa binatang-binatang yang melata, yang lelet jalannya itu, yang tidak mungkin bisa hidup di padang pasir. Kurasa kalau bekicot itu berjalan di padang pasir, kurasa 2 meter udah mati. Umang-umang, cicak, umang-umang. Cong-cong itu, cong-cong. Ayo Ten. Coba. Main lagi lah apa?